Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing. Ya, kalian udah tahu ini apa. Ini Nothing Phone 1. Langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Nothing Phone 1 ya, kalian udah tahu ya sebelumnya. Aku dapetin ini dari toko HP dia. Aku beli di sana harganya kalau nggak salah 10.699.000 rupiah atau 10.700.000. Sebenarnya ini orderan keduaku ya, buat Nothing Phone ini. Yang pertama, aku ada PO di salah satu toko juga di Tokopedia, tapi dia belum dikirim, justru lebih lama dari si toko HP dia ini. Yang pre-order itu baru dikirim katanya besok. Sementara yang toko HP dia ini kan aku baru beli kemarin ya. Ternyata langsung dikirim karena barangnya emang ada. Ya udah, hari ini udah nyampe. Gitu. Ya, sebenarnya aku cukup excited sih sama kehadiran brand smartphone yang baru ini, brand smartphone yang satu ini. Di sini kita bisa lihat boxnya tipis dan bentuknya ini nggak kayak box HP pada umumnya yang sering kita lihat. Ini lebih kayak buku gitu ya, kayak ya CD. Oke, di bagian depannya ini kita bisa lihat ada bentukan bodi belakang dari smartphone-nya yang nanti bakal kita lihat juga. Di sini ketulis ada tulisan Nothing dalam kurung R. Terus di sini ada tulisan juga Phone dalam kurung 1 atau generasi pertama mereka. Buat varian warna yang kita unboxing kali ini itu yang warna hitam. Di sini ketulis black ya. Dan kapasitasnya ini 8128. Kalau yang 8128 ini cuma ada yang warna hitam. Kalau yang warna putih itu cuma tersedia di 256 sama 512. Terus kalau di bagian belakangnya ini seperti ini ada nomor email ya dan lain sebagainya lah. Ini kayaknya nggak terlalu penting. Kalian juga mungkin udah lihat juga di channel lain. Dan buat cara bukanya ini ada label merah. Ini bisa kita buka aja sih harusnya. Ini kayak ngerobek gitu ya. Jadi ini boxnya tuh sekali pakai gitu. Jadi kalau udah dibuka ya nggak bisa ditutup dengan bagus lagi kayak box-box HP lainnya. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya. Yap, seperti ini. Dan ini dia, di dalamnya ada dua isian. Yang pertama ini harusnya buku paduan sama kabel-kabel. Aku karena udah lihat ya, jadi tahu sih sebenarnya. Cuma pengen ngabadiin momen aja unboxing smartphone pertama dari suatu brand. Oke, di sini ada SIM tray ejector, bentuknya lucu gitu ya, transparan gitu, lucu banget. Terus di sini kita bisa lihat lagi ada kabel USB-C to USB Type-C yang bentuknya ya sekilas mirip kayak kabelnya iPhone gitu ya, kecil-kecil tapi build quality-nya oke, rapi. Terus kalau di sini kita bisa lihat ada buku paduan. Sini ditulis ya, safety information and warranty information. Lucu sih, ini dalamnya tulisannya juga sesuai temanya mereka. Yang tulisannya dibuat kayak tulisan bahasa pemrograman. Ya, seperti ini. Oke, gitu. Sekarang kita langsung lihat aja isi slot satunya. Ini adalah HP-nya. Aku ambil yang warna hitam karena yang putih ya kayaknya terlalu biasa, karena yang putih kan sering dipamer-pamerin ya. Jadi aku pengen yang warna hitam aja. Di sini ini kata orang bukanya agak susah ya, karena ada banyak lem-lemnya gitu, stiker-stiker yang harus dilepas seperti ini. Ini satu. Oke. Oke, 2 3. Oke. Seperti itu. Wow. Cakep sih ini. Ya, ini dia si tampilan awal dari Nothing Phone 1. Dan buat build quality-nya ya lumayan sih, lumayan solid. Bekas sidik jari kelihatan, kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan deh. Ini juga mantul-mantul, agak susah juga buat nunjukin ke kalian. Tapi ini kalau dilihat sama mata ini ada bekas sidik jari sih yang lumayan kelihatan. Tapi kalau misal di kondisi yang ya agak gelap, ini nggak terlalu kelihatan sih. Ya, seperti ini desainnya. Di sini ada LED ya. Jadi kalian pasti udah tahu juga yang mengitari kameranya ini membentuk huruf C. Lalu ada yang garis diagonal seperti ini. Lalu di sini ada huruf G. Lalu di sini ada tanda seru, garis sama titik. Ini katanya punya 900 dot
titik lampu. Jadi ya nanti ini ada animasinya juga, kayak misal nanti saat pengecasan ini ada nunjukin barnya seberapa. Mungkin nanti bakal kita lihat langsung aja kali ya. Tapi ini ada konspirasi yang unik sih, dimana bentuk garis diagonal sama huruf G ini itu mirip kayak logonya Apple. Ya kalau dilihat-lihat emang iya juga sih. Jadi yang garis diagonal ini kayak batangnya itu batang logo Apple, lalu huruf G ini kayak buahnya ya. Jadi di sini bagian coakannya. Ya ini apa ya, kayak ledekan gitulah. Kalau Nothing tuh kiblatnya ya ke iPhone. Kalian bisa lihat aja dari modul kameranya yang mirip kayak iPhone 11, iPhone 12 gitu ya, yang ada dua buah kamera secara sejajar vertikal seperti ini. Sini keren banget nih, ada logonya Nothing yang ya tulisan seperti ini, lalu ada kode-kode seperti ini. Ini yang bikin keren karena bodi belakangnya ini transparan ya. Ya jujur aja ini bener-bener keren sih buat orang yang pengen nyobain smartphone yang beda dari kebanyakan desain smartphone yang biasanya ya paling cuma mainin warna aja. Tapi di sini dia mainin back cover dengan buat transparan seperti ini. Di bagian atas ini kita bisa lihat ada lubang mikrofon aja dan ada dua buah antena. Sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol power dan ya ada antena satu aja. Sebelah kiri ada dua buah antena sama tombol volume. Lalu di bagian bawah ada SIM tray slot, lalu ada mikrofon yang nabrak ya sama lubang mikrofonnya, nabrak sama garis antena. Ini garis antena juga. Terus ada USB-C sama grill speaker. Speakernya ini stereo. Dan buat SIM-nya sendiri dual SIM sih. Jadi ada SIM 1 seperti ini, dan ini SIM 2 nya seperti ini. Ini kalau dinyalain katanya belakangnya bakal nyala ya. Coba kita nyalain dulu. Oke, Nothing seperti ini. Powered by Android, belum nyala ya. Oke, ada namanya seperti itu, garis merah-merah jalan gitu ya. Ini sentuhan yang cukup keren sih. Oke, hello. Oke, buat bahasanya sendiri apakah ada bahasa Indonesia? Harusnya ada sih ya. Oke. Menariknya bahasa Indonesianya tuh masuk recommended ya. Jadi aku juga bingung kenapa recommended bisa masuk ke bahasa ya recommended ya. Apa dia tahu ya lokasi saat HP ini dibuka itu ada di Indonesia. Jadi tulisannya langsung berubah halo. Kita bakal pakai bahasa Indonesia aja kali ya. Sambungan ke jaringan seluler. Oke, ini kita lewatin. Kita pakai navigasi gesture aja. Selamat datang. Ini mirip iPhone sih ya. Tada. Yap, jadi ini adalah tampilan awal dari Nothing Phone 1. Tampilannya seperti ini, wallpapernya seperti ini, dan ini pakainya mirip-mirip Pixel ya, Pixel sama Asus yang pakainya ya stok Android seperti ini. Buat yang suka tampilan simple, nggak neko-neko, ini bagus. Aku pribadi juga suka sih sebenarnya sama stok Android seperti ini. Oke, terus buat wallpapernya kita bakal lihat. Oke, wallpaper dari Nothing tuh cuma dua ya, yang warna merah sama putih ini. Putih ini mungkin buat HP yang warnanya putih. Jadi ya cuma dua itu aja. Jadi sekarang aku bakal bacain spesifikasinya seperti biasa. Sebelum itu kita mau ngetes kecepatan baca sensor fingerprintnya seperti ini. Ya ini cepet sih. Suaranya tuh juga nyenengin ya. Nggak tahu kalian kedengeran atau enggak nih. Ya itu nyenengin sih, bunyi-bunyi khas pemrograman gitu ya, asik banget. Oke, sekarang aku bakal bacain spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat performa, si Nothing Phone 1 ini itu dibekali dengan chipset yaitu Snapdragon 778J Plus 5G. Ini adalah pembaruan seri yang lebih oke lah dibanding 778J yang sering kita lihat di smartphone lain. Terus buat RAM-nya ini ada dua pilihan ya, 8GB sama 12GB. Terus buat internalnya sendiri ada yang 128 sama 256GB. Kalau buat yang warna hitam ini cuma 128, sementara kalau yang warna putih itu ada pilihan yang 256GB aja. Terus kalau buat sistem operasinya sendiri ini pakai Android 12 dan
UI-nya sebenarnya ini pakai Nothing OS 1.1, tapi tampilannya ini menurutku lebih mirip kayak stok Android yang sering kita lihat di Google Pixel ya. Dan ya, tampilan seperti ini mungkin banyak yang suka, tapi banyak juga yang enggak karena nggak punya ciri khas, istilahnya seperti itu. Kalau buat baterainya sendiri ini punya kapasitas 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Ya, kepala charger nggak dikasih ya tentunya. Terus punya fitur wireless charging juga, dimana ini punya kecepatan ngecas di 15 watt dan ada reverse wireless charging yang bisa ngisi perangkat lain. Contohnya ini udah kita nyalain dulu. Ini contohnya seperti ini. Ini kalian, langsung nyala lampunya. Jadi ini bisa ngisi perangkat lain, misal contoh kayak TOS kita dengan kecepatan itu 5 watt aja. Ya, buat keperluan emergency itu harusnya udah cukup sih, udah lebih dari cukup. Terus kalau buat layarnya sendiri, ini pakai panelnya OLED, resolusinya ada di Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dan luas layar ini ada di 6,55 inci. Kalau dibandingin sama layar iPhone yang Pro seperti ini perbandingannya. Oke, ini yang Pro kalau nggak salah 6,1 inci deh. Ya, 6,1 inci yang iPhone 13 Pro seperti ini perbandingannya. Ya, ini lebih gede sih. Nggak lebih gede dari Pro Max, tapi lebih besar dari Pro di tengah-tengahnya gitu. Jadi buat perbandingan buat kalian yang pengen bayangin. Tapi ngomong-ngomong ini lebih berat ya ternyata yang Pro iPhone meskipun bodinya lebih kecil karena nggak tahu ya, ini aluminium sih, frame-nya aluminium. Terus di bagian belakang ini juga kaca, tapi bodinya ini termasuk ringan loh. Bodinya ini cuma 193 gram aja. Oke, buat layarnya tadi kita balik lagi. Layarnya ini 6,55 inci, terus support HDR10+. Kecerdasan layarnya peaknya sampai 1200 nits dan punya refresh rate 120 Hz. Buat proteksinya sendiri ini udah pakai kaca Gorilla Glass 5 buat di bagian depannya. Terus lanjut kalau buat performa, buat kameranya ini ada dua di bagian belakang. Dimana ini punya kamera utama yang resolusinya ini 50 megapiksel, ada OIS-nya dan ada ultra wide 50 megapiksel juga. Kalau yang di bagian depan ini single kamera, ya posisinya agak aneh sih karena ini nggak terlalu mojok, jadi ya agak, ya kalau kalian notice ya mungkin bukan notice, kalau kalian perfeksionis orangnya, ini agak aneh sih posisi seperti ini. Ini resolusinya, tunggu sebentar, ini 16 megapiksel, oke. Dan ini cuma bisa, ya kalau dari tabel spesifikasi yang aku baca sih cuma 1080-30 ya. Cuma mungkin bakal kita lihat aja. Nanti bakal aku ngecek juga hasil foto-fotonya. Kalau kamera belakang, oke, bisa 4K 30, Full HD-nya 60. Kalau kamera depan, ini ya mentok 1080-30. Ini mirip kayak HP-HP Cina ya, misal kayak Realme, Oppo, Vivo, ya dan lain sebagainya. Agak kurang memuaskan sih dengan kamera yang terbatas seperti itu. Ini Full HD 30 seperti ini. Kok nggak ada pilihan ini ya, lens ultrawide ya? Berarti nggak bisa pindah dong. Wah iya, kita harus matiin dulu perekamannya baru bisa ultrawide. Ini ngomong-ngomong sore ya, jam 5, makanya agak sedikit gelap. Dan terus buat apa lagi ya, buat fitur-fitur spesial ya, ini ada lampu-lampu LED yang nanti bakal aku tunjukin juga. Terus selain itu ada apa nih, bentar aku baca-baca. IP rating ada ya, IP53. Ini ada IP53. Oh ya, ada recording indikator yang warnanya merah. Ini dia, titik di sini warna merah. Jadi kalau lagi ngerekam ini bakalan nyala. Ini bisa jadi notice juga sih kalau misal kalian lagi bikin konten pakai HP ini, pakai kamera belakang sendirian, kalian nggak tahu tuh ngerekam atau enggak, kan ragu-ragu ya. Jadi ini bisa jadi penanda. Cuma buat kalian yang suka stalking orang, diem-diem ngerekam, ya ini bakalan ketahuan. Ya nggak cocok lah sama kalian yang punya jiwa nakal ya. Oke. Terus buat fitur lainnya di sini ketulis enggak ada sih yang spesial-spesial banget ya, paling wireless chargingnya tadi, reverse wireless charging yang udah aku tunjukin di bagian belakang sini. Dan ya udah, sekarang aku mau nunjukin buat clipsnya. Nah ini dia. Di sini kalian bisa ke bagian scrolling atasnya aja. Di sini ada clips, kalian tinggal tahan dan udah deh.
Kalian bisa atur di sini semuanya. Contoh ya, kita mau ganti nada dering gitu. Ini sebenarnya udah sering kalian lihat juga sih ya. Kayaknya kalian nggak terlalu impress kalau ini, jadi ya udah nggak usah. Oke, dan selanjutnya kalau lagi ngecas ya, ini aku udah ngambil kabel. Harusnya di sini ada ya, tadi cuma nyala. Apakah bakal keluar? Lah, kok belum? Oke, tadi setelah nyari-nyari dan lihat channelnya David Gadgetin juga, dia di bagian feedback ini ada charging meter, tapi nggak tahu ya kalau di unitku ini kok nggak ada ya. Apa karena warna hitam yang harganya paling murah, makanya nggak ada pilihan charging meter. Harusnya di bagian feedback ini ada satu pilihan lagi, yaitu charging meter, tapi di sini nggak ada. Jadi saat ngecas, nggak kayak yang aku bilang tadi, bakal ada meterannya di sini, tapi cuma nunjukin ini udah ngecas. Ya, sebatas ini doang. Oke, gitu aja. Jadi ya nggak tahu, mungkin nanti bakal aku tanya-tanya juga sama tokonya. Yang jelas ya ini HP keren sih, HP keren yang HP pertama dari suatu brand yang bener-bener jadi pembeda lah di era zaman smartphone yang desainnya kali ini gitu-gitu aja. Oke, mungkin gitu aja. Nanti sisanya bakal kita bahas di video review seperti biasa, ya mungkin sekitar semingguan lagi. Jadi kalian bisa pantengin aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.